Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang muslim yang cerdas. Dia meninggalkan Islam dan percaya kepada Yesus. Mari kita dengarkan kesaksian ini. Semoga kesaksian ini memberkati kita dan menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Ayani, sekarang namanya Maria Magdalena. Terima kasih untuk Bapak sudah mengundang saya ke channelnya, sehingga saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Waktu saya usia umur 9 tahun, Bapak Ibu, saya itu lahir dari 3 bersaudara. Saya anak pertama, dilahirkan di keluarga yang Muslim ya. Tetapi saya tidak mau hanya batas itu. Saya pengen benar-benar mengenal Tuhan secara langsung, secara pribadi. Bukan hanya katanya Allah Maha Besar atau Tuhan Maha Besar, tapi saya mau mengalami siapa Tuhan itu dan seperti apa Tuhan Maha Besar itu. Jadi waktu umur 9 tahun Bapak Ibu, saya itu seperti lapar dan haus tentang sesuatu yang belum pernah saya rasakan gitu kan. Apa sih Tuhan itu gitu kan. Jadi umur 9 tahun itu kayaknya masih SD ya, masih SD. Nah, di sekitar saya itu Bapak Ibu ada sebuah gereja. Nah, ada sebuah gereja di sana, ya kan? Ada sebuah gereja. Sepertinya gereja apa ya? Advent gitu ya. Sepertinya gereja Advent, iya. Terus aku masuk gitu kan. Aku lihat gitu kan di dalamnya gitu kan. Sebenarnya aku takut gitu kan mau masuk, kan aku kan sebagai muslim gitu kan, karena aku bukan orang Kristen gitu kan, tapi kok saya pengen masuk ke dalam gitu kan. Masuk saya ke dalam itu, terus saya duduk aja di pinggir pintu itu. Saya lihat orang-orang beribadah pada waktu itu. Setelah selesai orang-orang pada pulang, kemudian hamba Tuhannya berbicara sama saya, kamu ngapain di situ gitu kan. Aku cerita aja, mau main aja ke sini gitu, mau main aja gitu, mau lihat-lihat aja. Akhirnya si bapak hamba Tuhan ini bilang, udah kamu di sini aja, kebetulan saya lagi butuh yang bersih-bersih di tempat ini. Kalau kamu mau, nanti kamu dapat uang jajan dari bapak gitu. Oh iya, saya ambillah pekerjaan itu gitu kan, karena saya mau juga tahu di dalamnya itu ada apa aja sih gitu kan. Saya mau lihat gitu kan. Sepertinya kayaknya berbeda dengan apa yang saya lakukan di rumah gitu kan. Saya masuk, saya mulai ngelap-ngelapin itu yang namanya tempat persembahan, terus meja mimbar gitu kan, alat-alat musiknya gitu kan, saya lap-lap, saya sapu-sapu di sana sampai saya terus dikasih itu yang namanya berkat gitu kan, kasih berkat sama bapak itu. Nah lambat laun itu tiap hari demi hari bapak saya sama orang tua saya ini semua curiganya tuh, anak ini kok nggak mau dikasih uang jajan gitu kan. Padahal kamu kan harus pergi ke sekolah madrasah, butuh uang untuk naik kendaraan, terus untuk jajan di sana kan butuh uang gitu kan. Tapi saya tuh nggak pernah minta gitu sama orang tua saya, karena saya sudah dapat berkat dari seorang hamba Tuhan itu. Kemudian hari berjalannya waktu, hari demi saya sadari gitu kan, saya tuh dipelihara Tuhan Yesus tuh luar biasa, tapi saya tidak sadar di situ ya Bapak Ibu. Karena itu tadi punya panggilan tapi tidak mendengar panggilannya. Akhirnya saya terus balik lagi ke gereja, kata si bapak ini tuh ngomong, kamu mau nggak aku ceritakan tentang akhir zaman. Jadi pada waktu usia 9 tahun itu saya tuh sudah diajarkan kitab Wahyu ya, kitab Wahyu 2. Waktu itu saya mendengarkan kitab Wahyu 2 yang di ayat ke-7, ayat ke-11, ayat ke-17 dan ayat ke-26. Di situ tentang janji Tuhan akan memberkati umat-umatnya dengan mahkota yang sangat luar biasa, dengan hadiah pertama, hadiah kedua, hadiah ketiga, dan hadiah keempat. Di sana ada di Wahyu 2. Jadi saya sudah baca itu semuanya, dibacakan sama Bapak Gembala itu. Tanpa saya sadari berjalannya waktu, saya semakin membesar, umur saya berhenti sekolah. Saya minta berhenti sekolah. Bapak, Ibu, saya pengen berhenti sekolah. Lah kenapa? Aku udah nggak mau. Tapi aku sudah selesai menyelesaikan sekolah madrasah saya. Sekolah madrasah saya sampai TPA, MDA 1, MDA 2 saya selesaikan. Nah, sudah selesai itu,
ada pertengkaran di dalam keluarga saya. Pertengkaran dalam keluarga saya itu sampai orang tua saya itu akhirnya menyuruh saya pergi gitu kan. Menyuruh saya pergi untuk dari rumah, udah pergi aja. Akhirnya aku pergi, dan di situ mama saya bilang, kamu silakan kalau mau pergi, kamu cari Tuhan yang benar. Mungkin kamu ikut Tuhan di sini nggak benar, kamu cari Tuhanmu sampai kamu ketemu. Kalau kamu sudah capek, silakan kamu pulang. Saya bingung lah, kok aku umur segini kok suruh cari Tuhan tuh gimana gitu kan. Akhirnya aku pergi dari satu pondok ke satu pondok, aku pergi pondok lain ke pondok lain untuk mencari siapa Tuhan itu, karena saya punya lapar dan haus sekali akan tentang siapa Tuhan itu yang sebenarnya, yang mana Allah Maha Besar, yang mana Tuhan Maha Besar. Saya mau merasakan sendiri, bukan hanya kata orang, bukan hanya kata tulisan, tetapi saya mau benar-benar merasakan cinta kasih Tuhan itu di dalam diri saya. Sehingga lambat berjalannya waktu saya itu di dalam pondok pesantren semua, saya bukannya tambah ketemu Tuhan, ya Bapak Ibu. Saya bukan bertemu Tuhan, tetapi malah akhirnya saya jadi nggak mempan dibacok, Bapak Ibu. Saya akhirnya jadi nggak mempan yang namanya senjata tajam. Malah saya jadi kayak seperti punya ilmu. Nah, saya ceritakan tentang orang tua saya pun, saya seorang anak orang pintar gitu. Aslinya anak orang pintar itu namanya Jawara Banten ya Bapak Ibu ya. Jawara Banten, dan saya itu anaknya yang benar-benar bapak saya tuh pengen punya anak laki-laki seorang jawara juga, supaya ilmunya diturunkan ke saya gitu kan. Tetapi karena saya perempuan, jadi bapak saya kecewa gitu melahirkan saya. Mungkin kecewa ya. Saya melihatnya mungkin ada kekecewaan karena bapak saya pengen sekali punya anak laki-laki, dan anak itu akhirnya terlahirlah saya. Nah, akhirnya lepas laut saya sudah menjalani pondok-pondok saya, bukan saya bertemu Tuhan, akhirnya saya menikah Bapak Ibu, karena saya sudah di situ udah umur 21 tahun ya. Saya menikah, saya masih teruskan karena saya seorang Islam yang radikal gitu kan. Radikal itu dalam arti saya tuh tahan kuat beribadah gitu kan. Sholat saya tekun, saya semua beribadah saya tekun, zikir saya tekun, semua saya tekun gitu Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya menikah, pernikahan saya itu saya pikir menikah saya itu saya mendapatkan seseorang yang sangat luar biasa yang bisa menjadikan imam saya. Ternyata 12 tahun saya mengalami penderitaan, 12 tahun saya mengalami yang namanya KDRT, 12 tahun saya tidak dikaruniai seorang anak Bapak Ibu. Dan di situ luar biasa kesedihan saya, sakit hati saya menumpuk. Di dalam rumah saya sudah ditolak di keluarga, sekarang saya menikah, saya pun ditolak, saya pun tidak mendapatkan yang namanya kasih. Dan saya tidak pernah merasakan apa itu sebuah kasih. Saya cuma hanya pengen cari siapa Tuhan saya. Nah, waktu 12 tahun pernikahan kami, di pernikahan saya yang pertama Bapak Ibu, itu waktu saya masih dulu ya, sekitar ada 10 tahun yang lalu, 12 tahun itu saya tuh waktu itu lagi sholat Bapak Ibu. Saya sholat, saya ambil mukena saya sholat, saya lakukan sholat di masjid, saya sendirian jam 12 malam. Kemudian besok paginya alat-alat sholat saya, alat-alat untuk saya bisa menyembah Tuhan, itu semuanya dibakar Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa untuk apa kamu sholat? Kamu itu orang gak benar, kamu itu orang yang rusak, kamu tuh gak usah sholat-sholat. Kemudian mukena saya dibakar Bapak Ibu, dan di situ hancurlah hati saya. Saya bilang, Tuhan tahu hati saya tuh pengen banget ketemu Tuhan, bener-bener saya tuh setiap malam nangis Bapak Ibu. Saya pengen itu yang namanya ketemu Tuhan itu seperti apa. Ketika saya mengalami penyiksaan Bapak Ibu, sampai saya pernah itu digerojok sama minyak tanah, saya dipukul, saya benar-benar mengalami KDRT dengan suami saya yang pertama itu. Dan saya cuman memanggil satu nama, yaitu Bapa. Saya tidak tahu siapa yang saya panggil, tapi saya selalu panggil, Bapa tolong aku, Bapa tolong aku. Kemudian suami saya berkata, Bapak kamu sudah meninggal, untuk apa kamu panggil-panggil? Kemudian terus lambat laun, akhirnya ketika saya diam-diam beribadah tanpa memakai peralatan sholat saya duduk aja di belakang, posisi gelap semua. Saya berkata, Tuhan, ya Tuhan, berikan saya sebuah keberanian untuk boleh mengambil keputusan apakah tindakan saya ini baik atau tidak. Berikan saya sesuatu hal yang baru yang belum pernah saya dapatkan. Dan hari ini
saya akan berhenti menyembahmu, karena saya tidak bisa lagi punya alat-alat lagi, karena setiap saya mau sholat selalu dibakar. Saya minta kekuatanmu untuk memberikan roh keberanian itu kepada saya. Turunkan pada hari ini juga. Dan setelah itu Bapak Ibu, entah kenapa malamnya saya langsung punya roh keberanian. Dan ada firman lewat di mata saya. Tapi saya belum tahu firman itu ayatnya di mana. Jika kau ingin sempurna, kau harus melepaskan semua apa yang kau punya dan carilah Tuhan. Tapi saya tidak tahu ayat itu ada di mana. Mungkin ada yang bisa memberikan saya ayat tersebut. Saya akan bersyukur dan berterima kasih, karena itu benar-benar kerinduan saya untuk saya bisa tahu. Kemudian Bapak Ibu, saya diberi roh keberanian itu dan saya meninggalkan rumah. Saya meninggalkan rumah, semua saya tinggalkan, suami saya tinggalkan, barang-barang apapun saya tinggalkan, semua. Hanya saya bawa baju yang ada di badan saya untuk saya boleh mencari Tuhan Bapak Ibu. Kemudian saya pergi dari Bandar Lampung, saya pergi ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, saya pergi lagi karena saya bertemu juga dengan seseorang yang mencintai saya sungguh-sungguh, yaitu suami saya yang sekarang. Setelah lambat laun itu, akhirnya saya menikah lagi Bapak Ibu. Saya menikah lagi, saya pikir udah menikah saya luar biasa, dapat orang yang saya cintai ya kan. Ternyata memang dia ini seorang paranormal Bapak Ibu. Seorang paranormal besar di Solo ini. Dia punya ilmu yang sangat banyak. Ketika ada pelepasan itu juga hampir 350 ilmu yang dilepaskan, yaitu suami saya yang saat ini namanya Elia Eko Winarno. Dia juga sama dipanggil Tuhan juga. Pernikahan saya yang ke 1 tahun Bapak Ibu, itu ketika saya sudah menikah 1 tahun sama beliau, ada permasalahan yang sangat luar biasa. Ketika kami hari itu, saya sudah kos-kosan kami, tempat tinggal kami itu harus dibayar, tapi kami nggak punya uang gitu kan. Dan suami saya pun meninggalkan saya. Di situ lebih hancurnya lagi, saya dendam dengan suami saya, dendam dengan orang tua saya, dendam dengan orang-orang. Saya pukul rata semua manusia jahat. Kemudian Bapak Ibu, setelah saya itu benar-benar terpuruk Bapak Ibu, saya tuh ngomong dengan diri saya sendiri. Aku tuh tiap hari sholat 5 waktu tanpa pernah telat. Tapi 1 orang pun tidak ada yang nanya, kamu kenapa? 1 orang pun gak ada yang pernah tanya saya tuh kenapa. Nah, lepas dari saya berpikir seperti itu, Bapak Ibu, besoknya tuh banyak hamba-hamba Tuhan datang ke tempat saya, menjangkau saya, memberitahukan yang namanya keselamatan, memberitahukan yang namanya itu siapa Tuhan. Dan itu gak semudah itu aja. Saya ada berdebat, banyak debat saya sama mereka yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena memang kan saya keras banget gitu kan, dari lahir dari orang keras, keluarga keras ya kan. Jadi saya itu sama orang udah langsung menahan dulu gitu kan. Oh, ngapain kalian datang ke sini gitu kan. Iya, kamu harus percaya sama Tuhan, harus tahu Tuhan gini gitu. Mungkin melihat saya di Facebook gitu kan, melihat postingan-postingan saya yang suka adu-adu ilmu gitu kan, tadinya yang suka kasih pusaka-pusaka seperti itu kan. Saya dulu juga main-main tarot gitu kan, kartu tarot gitu kan, terus cenayang, pokoknya ramal-ramal manusia siapapun bisa saya ramal gitu kan waktu zaman itu, karena saya sudah saking saktinya ya. Tadi saya tidak cerita juga ke situ ya. Jadi ada mungkin beberapa hamba Tuhan yang menyaksikan saya di Facebook itu dan kemudian akhirnya menjangkau saya ke sini, ke tempat saya. Tapi tidak semudah itu, karena saya langsung bilang, untuk apa saya itu diganti-ganti agama saya? Saya tidak mau diganti-ganti agama saya. Sama aja kalau iman itu nggak perlu dicarikan iman lagi. Saya udah punya iman saya sendiri, saya begitu kan. Karena saya tahu firman gitu kan. Saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Saya tolak mereka. Kemudian sampai juga ada yang bilang bahwa kamu harus dibasuh dengan darah Yesus supaya kamu disucikan dari Tuhan, seperti itu. Aku bilang apa? Untuk apa gitu kan. Jadi udah capek lah, banyak lah orang yang jangkau saya bla 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 bla. Banyak yang jangkau saya tidak pernah mau gitu kan. Untuk apa gitu kan. Karena saya percaya tidak ada satu agama pun yang bisa selamatkan hidup saya. Di mana ayat firman-Nya ada jaminan masuk surga. Ada agama yang buat saya masuk surga di mana? Beritahu saya. Saya selalu cari seperti itu. Dan kemudian saya diingatkan kembali kalau ibu saya pernah bilang bahwa sang penyelamat itu adalah Isa Al-Masih.
Saya bilang sama mama saya, kenapa mama saya percaya dengan seperti itu? Mama kan orang Muslim, itu kan Tuhannya orang Kristen. Kenapa mama mau ngomong seperti itu? Kata saya. Mama pernah diajarin katanya digituin. Udah, kamu kalau mau cari-cari, tapi jangan kata mama, supaya kamu bisa tahu sendiri siapa Tuhanmu yang kamu sembah. Jadi mama juga punya pertanyaan-pertanyaan tentang siapa aku, siapa kamu. Nah, kemudian kemarin Bapak Ibu, setelah mama saya beritahukan bahwa siapa kamu, siapa aku, langsung saya jawab, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Dan akhirnya mama saya diselamatkan. Kenapa kamu bisa jawab semua kata-kata saya? Ya, karena mama saya ada sebuah buku, itu adalah buku tentang kehidupan, bagaimana cara dia mengenal Tuhan, tapi Tuhannya Tuhan yang nggak tahu. Seperti kayak punya kitab sendiri tentang kehidupan siapa Tuhan. Cuman nggak sampai selesai Bapak Ibu. Jadi saya beritahu mama saya, gitu kan, ada apanya ini, ada apanya. Saya kasih tahu tentang firman semua. Saya beritahu sekarang karena saya sudah tahu siapa Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, balik lagi ke pertanyaan ke kesaksian saya yang sebelumnya barusan, bahwa setelah itu akhirnya saya dikiriminlah sebuah pujian melalui WhatsApp saya. Dikirimin pujian, ada satu buah lagu, yang lagu itu benar-benar Bapak Ibu membuat hati saya hancur, yang membuat hati saya terjamah oleh Tuhan. Dalam posisi keadaan saya sendirian, saya tidak punya siapa-siapa di sini, tapi Tuhan mencari saya. Bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari saya. Melalui pujian itu, saya benar-benar dijamah hati saya. Lagunya, Bapa Sentuh Hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Pada saat saya mendengar pujian ini, saya diingatkan pada saat saya mengalami kekerasan, mengalami KDRT, mengalami pukulan demi pukulan. Saya panggil namanya Bapa. Apa mungkin Bapa yang ini yang saya cari? Saya nggak pernah merasakan kasih yang begitu luar biasa melalui pujian ini. Hati saya hancur, hati saya diremukkan, kekerasan hati saya diluluhkan oleh Tuhan, diperbaharui. Kemudian tidak berhenti-berhentinya saya nangis. 3 hari berturut-turut saya nangis. Apakah saya harus pindah keyakinan? Pada saat itu Bapak Ibu, saya pergi ke satu tempat di mana di sana ada yang namanya wihara. Saya datangi tempat itu. Saya duduk di altarnya. Atau mungkin ini saya harus pindah agama jadi orang Buddha. Saya berpikir seperti itu. Tapi di mata saya ada tulisan lagi, keluarga Allah. Dan lagi-lagi di mata saya keluar ayat firman lagi. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya jalan kaki Bapak Ibu. Saya masih jadi gelandangan waktu itu. Saya jalan kaki. Dari Pasar Gede saya jalan kaki menuju itu tempat di mana bacaan keluarga Allah itu. Apa saya suruh sholat? Apa saya salah ada di wihara ini gitu kan? Saya nggak tahu tujuan saya mau kemana. Saya seperti sedang berada di persimpangan jalan. Saya nggak tahu mau kemana karena saya mencari Tuhan itu tadi. Dan akhirnya
saya bertemu dengan satu buah gereja, yaitu ada bacaannya keluarga Allah. Saya masuk ke dalam situ, saya lihat orang-orang dibaptis tanpa satupun yang melayani saya, yang mengkonselingi saya. Saya datang ke situ, saya langsung minta dibaptis bersama ibu rohani saya. Kita sudah janjian di sana, ada namanya Ibu Aletalina Irawati. Beliau adalah ibu yang mengenalkan Tuhan Yesus juga kepada saya ketika saya sendirian. Beliau datang bersama Bapak ke tempat saya, mengunjungi saya, memberkati saya, menolong saya. Ternyata ketika saya sekarang sudah mengenal Tuhan, terlalu jauh saya nyuruh orang ke gereja, terlalu jauh saya nyuruh orang baca Alkitab. Tetapi dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk disalurkan kepada orang lain, disitulah jiwa-jiwa itu boleh mengenal Tuhan. Makanya saya terus lakukan itu juga kepada jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan. Saya pun sama, mencari orang-orang yang sudah menolak Tuhan, mencari orang-orang pun yang rindu sama Tuhan. Jadi setelah saya dibaptis Bapak Ibu, saya tidak pulang, saya tidur di gereja, dan saya duduk di samping kolam baptisan itu. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Saya nggak mau yang seperti mereka yang lakukan. Mereka cuma datang ke gereja hari Minggu, itu pun kalau mereka ingat. Saya nggak mau yang seperti itu. Dan ibu saya pun bilang, Mbak Ayani kalau besok sudah kenal Tuhan, jangan jadi orang Kristen yang biasa aja. Jadilah orang Kristen yang radikal. Dan saya lakukan itu. Itu seperti saya tangkap seperti nubuatan untuk saya. Jadi saya langsung bilang sama Tuhan seperti itu. Saya seperti menentang Tuhan di situ. Walaupun saya sudah dibaptis. Saya bilang, saya tidak mau jadi orang Kristen yang biasa aja. Saya nggak mau cuma ibadah hanya hari Minggu aja. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan benar-benar pakai saya setelah dibaptis Bapak Ibu. Nggak berhenti sampai di situ, saya doakan orang, saya datangin orang, saya kunjungin orang-orang sakit, mereka sembuh. Saya tumpang tangan atas orang sakit, mereka sembuh. Ada orang yang sakit kusta 21 tahun, saya peluk mereka, saya sembuh. Dia sembuh. Ada orang yang nggak bisa mendengar, mereka bisa mendengar. Ada orang yang nggak bisa berjalan, mereka bisa berjalan. Dan udah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan saya. Saya tidak mau mengganti agama orang. Dan sampai sekarang pun saya tidak mau ganti-ganti agama. Karena saya percaya, tidak ada agama yang bisa menyelamatkan hidup saya. Yang bisa menyelamatkan hidup saya adalah Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Itulah saya lakukan. Siapapun orang yang pernah menjangkau saya, para pendeta hamba Tuhan dimanapun berada, terima kasih untuk waktu dan tempatnya yang sudah pernah menjangkau saya, yang pernah melayani saya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana kesaksian dari seorang murtadid ini. Sungguh sangat luar biasa. Dia mengalami penjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan dia banyak hal tantangan yang dia hadapi. Tetapi setelah dia percaya Yesus, Tuhan Yesus menguatkan dia, memberikan jalan keluar dalam setiap masalah persoalan yang dia hadapi. Bahkan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memberikan kedamaian, kesejahteraan kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan hal ini juga mari kita juga menjadi berkat, memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini saja yang bisa mungkin sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya.